Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai geomorfologi apa saja yang ada pada pantai Batu Gong. Baik, sebelum masuk kepada poin utama, saya akan menjelaskan apa itu morfologi pantai. Morfologi pantai merujuk pada bentuk dan karakteristik fisik dari garis pantai serta struktur yang ada di sekitarnya. Secara sederhana, morfologi pantai dapat diartikan sebagai bentuk pantai yang terbentuk akibat berbagai proses alam yang terjadi di daerah tersebut, termasuk interaksi antara daratan dan lautan. Nah, bentuk topografi pantai terbagi atas tiga. Pertama yaitu bentuk-bentuk hasil erosi, kedua yaitu bentuk-bentuk sisa erosi, dan ketiga yaitu bentuk-bentuk hasil pengendapan. Morfologi yang ada pada pantai Batu Gong yang pertama adalah gisik. Gisik atau beach adalah endapan pantai yang terletak pada mintakat pasang dan surut. Umumnya terdiri dari endapan pasir, kerikil, dan kerakal yang dierosi dari headland dan material yang terbawa ke laut dari sungai. Perubahan ini makin lama akan mengurangi ketidakteraturan bentuk pantai. Nah, yang kedua ada notch atau cekungan. Notch atau cekungan terbentuk di kaki lereng atau cliff yang menghadap ke arah laut. Cekungan ini biasanya terletak pada zona pasang surut dan memiliki bentuk yang memanjang secara horizontal sejajar dengan garis pantai saat air laut berada di posisi pasang. Notch terbentuk akibat abrasi, yaitu proses pengikisan yang disebabkan oleh gelombang laut yang menghantam tebing pantai. Proses ini mengikis material dari dasar cliff, menciptakan cekungan yang semakin dalam seiring waktu. Notch dapat menjadi awal dari pembentukan fitur morfologi lainnya seperti gua laut atau sea cave, dan cliff yang lebih curam. Nah, untuk proses terbentuknya gisik melibatkan berbagai mekanisme alami yang terjadi secara bertahap melalui interaksi antara daratan, air, dan faktor-faktor geomorfologi lainnya. Yang pertama yaitu erosi dari headland. Erosi dari headland ini yaitu gelombang laut. Gelombang laut menghantam headland atau tanjung menyebabkan material seperti batuan terkikis. Material hasil erosi ini seperti pasir, kerikil, dan kerakal, kemudian terbawa oleh arus laut menuju area pantai. Kedua yaitu transportasi sedimen. Sungai membawa sedimen dari hulu ke muara dan akhirnya ke laut. Sedimen ini kemudian disebarkan oleh gelombang dan arus laut. Gelombang dan arus laut juga memindahkan material sedimen di sepanjang garis pantai melalui proses yang dikenal sebagai longshore drift. Nah, yang ketiga yaitu pengendapan di pantai. Gelombang laut yang mendekati pantai dengan energi rendah, sedimen mengendap di daerah area mintakat pasang dan surut. Nah, pada proses terbentuknya notch itu ada 4. Yang pertama yaitu erosi oleh gelombang. Nah, erosi oleh gelombang ini dibagi atas 2. Yang pertama itu ada gelombang laut. Gelombang laut menghantam tebing pantai secara terus-menerus, terutama di garis pasang surut. Energi gelombang ini mengikis material batuan pada bagian bawah tebing. Nah, yang kedua yaitu abrasi. Material seperti pasir, kerikil, dan batu kecil yang terbawa oleh gelombang mempercepat proses pengikisan. Kombinasi air laut dan material abrasif ini menciptakan lekukan yang semakin dalam. Nah, yang kedua yaitu ada pelarutan kimiawi. Nah, pelarutan kimiawi ini salah satunya ada air laut. Nah, kandungan garam dan mineral dalam air laut dapat melarutkan batuan tertentu seperti batu kapur atau batu dolomit. Proses ini dikenal sebagai pelarutan kimiawi atau corrosion, yang mempercepat pembentukan notch pada tebing dengan batuan yang mudah larut. Nah, yang ketiga yaitu cuaca dan variasi pasang surut. Cuaca dan variasi pasang surut terbagi atas 2, yaitu yang pertama pasang surut. Notch terbentuk di zona pasang surut, di mana air laut secara periodik menghantam bagian yang sama dari tebing. Perubahan pasang surut ini memberikan tekanan mekanis tambahan pada batuan. Yang kedua yaitu cuaca. Faktor cuaca seperti hujan, angin, dan suhu yang ekstrim dapat memperlemah struktur batuan, membuatnya lebih mudah terkikis. Nah, yang terakhir yaitu kombinasi erosi dan gravitasi yang terbagi atas 2. Yang pertama yaitu erosi selektif. Batuan di dasar tebing mengalami erosi lebih cepat daripada bagian atasnya, menciptakan cekungan atau notch. Nah, yang kedua yaitu keruntuhan tebing. Ketika notch semakin dalam, bagian atas tebing kehilangan penyangganya dan dapat runtuh akibat gravitasi, memperbarui siklus pembentukan notch. Penghalang ini membatasi area tertentu di dekat daratan sehingga terbentuk badan air yang terisolasi sebagian. Nah, gisik mempunyai potensi dan kelebihan morfologi terhadap daerah sekitar.
karena merupakan bagian penting dari topografi pantai yang terbentuk dari endapan pasir atau kerikil di wilayah pasang surut. Nah, potensi-potensi yang ditawarkan oleh gisik yang pertama yaitu ada ekosistem hidrobiota. Gisik seringkali menjadi habitat bagi berbagai jenis hidrobiota seperti moluska, krustasea, dan makhluk mikroskopis lainnya. Ini meningkatkan biodiversitas lokal dan memberikan nilai ekologis yang signifikan. Yang kedua yaitu ada aktivitas rekreasi. Pasir halus dan luasnya permukaan membuat gisik sangat populer sebagai tempat wisata. Aktivitas ini seperti bermain pasir, berenang, surfing, hingga olahraga air lainnya dapat mendatangkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi setempat. Yang ketiga yaitu perlindungan daratan. Endapan pasir juga dapat berfungsi sebagai protektor terhadap abrasi yang dilakukan oleh gelombang laut. Hal ini membantu melestarikan struktur tanah di belakang gisik untuk mencegah erosinya. Selain gisik, potensi notch juga mempunyai kelebihan morfologi terhadap daerah sekitar. Notch adalah cekungan yang terbentuk di kaki lereng atau cliff akibat proses erosi bawah oleh gelombang laut. Nah, salah satu potensi yang ditawarkan oleh notch yaitu formasi fitur alam. Notch dapat menjadi awal pembentukan fitur-fitur alam lain seperti gua laut atau sea cave dan cliffs yang lebih curam. Hal ini meningkatkan kompleksitas bentang alam dan menambah nilai estetik. Yang kedua yaitu penelitian geomorfologi. Struktur notch yang unik dapat digunakan sebagai objek penelitian untuk memahami proses geomorfik yang terjadi di pantai. Penelitian ini bisa memberikan wawasan tentang dinamika bentang alam dan prediksi perubahan masa depan. Nah, wisata alam. Formasi notch yang indah seringkali menarik minat para pecinta fotografi dan wisata alam. Tempat-tempat ini dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata geowisata, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan. Pantai Batugong di Sulawesi Tenggara memiliki potensi geomorfologi gisik dan notch yang signifikan baik dari segi ekologis maupun ekonomi. Keberadaan kedua elemen ini tidak hanya memperindah pemandangan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat melalui peningkatan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Namun, tantangan dalam pengembangan potensi tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak mengancam keberlanjutan ekosistem lokal maupun kesejahteraan masyarakat sekitar. Peningkatan infrastruktur, program edukasi lingkungan, serta kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi Pantai Batugong sebagai destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tenggara. Dengan langkah-langkah tersebut, Pantai Batugong tidak hanya akan menjadi tempat rekreasi, tetapi juga contoh nyata bagaimana pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara berkelanjutan demi kepentingan generasi dan masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.